Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 CMI Lukman Al-Hakim. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Iko dalam pembelajaran fikih. Kali ini kita akan belajar sholat duha. Sebelum menyaksikan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, selamat menyaksikan dan selamat belajar. A. Pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim ketika waktu duha. Jadi hanya di waktu duha saja. Waktu duha adalah sejak matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta, kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum duhur. Jumlah rokaat sholat duha adalah minimal 2 rokaat dan maksimal 12 rokaat. Artinya anak-anak bisa mengerjakan sholat duha 2 rokaat, 4 rokaat, 6 rokaat, 8 rokaat, 10 rokaat, dan maksimal 12 rokaat sesuai kemampuan masing-masing. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rokaat salam. Jadi semisal anak-anak sholat duhanya itu 2 rokaat, berarti 2 rokaat terus salam. Kalau anak-anak mengerjakannya 4 rokaat, berarti 2 rokaat salam, kemudian berdiri lagi, sholat lagi, dan 2 rokaat salam lagi. Begitu juga seterusnya, tergantung jumlah rokaatnya. Intinya setiap 2 rokaat itu salam. Sholat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Namun, jika untuk tujuan pembelajaran, maka boleh dikerjakan secara berjamaah. Maksudnya, apabila di sekolahan bisa dilakukan secara berjamaah dengan teman-teman atau bapak ibu guru di sekolah. B. Hukum sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah adalah apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Jadi sholat duha hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. C. Tata cara sholat duha. Sholat duha yang pertama adalah 1. Niat. Niat boleh dibaca dalam hati, namun menurut para ulama disunahkan melafalkan niat. Niat sholat duha yaitu usolli sunnatad duha raq'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram dilaksanakan dengan membaca Allahu Akbar bersamaan dengan niat sholat di dalam hati. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Pada rakaat pertama dibaca surah Asy-Syam. Di rakaat kedua dibaca surah Ad-Duha. Yang keempat adalah ruku. Ketika ruku, punggung dan kepala harus lurus. Setelah posisi badan dan kepala lurus, kemudian melaksanakan tumaknina. Tumaknina itu artinya berhenti sebentar, seukuran membaca lafal tasbih. Yang kelima adalah i'tidal. I'tidal adalah posisi berdiri tegak setelah ruku. Yang keenam adalah sujud pertama. Ketika sujud, dahi, hidung, dan kedua telapak tangan serta ujung kedua jari kaki ditempelkan ke lantai. Ketiga anggota sujud
yang tadi Ustazah sebutkan harus menempel di tempat sholat tanpa terhalang oleh benda yang bergerak bersama kita, seperti mukena ketik bagi wanita atau rambut atau peci bagi laki-laki. Jadi gak boleh ada halangan ya. Yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dilaksanakan dengan cara duduk iftiroshin, yaitu duduk di atas kaki kiri sedangkan kaki kanan ditegakkan. Yang kedelapan adalah sujud yang kedua. Setelah itu berdiri lagi di rokaat yang kedua sampai nanti sujud lagi. Selanjutnya adalah membaca tasyahud akhir dan membaca sholawat Nabi, serta yang terakhir adalah salam dan tertib. Tertib artinya berurutan, harus dilaksanakan dari awal hingga akhir urut, tidak boleh ada yang tidak urut. D. Keutamaan sholat duha. Yang pertama, menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Yang kedua, ghanimah atau keuntungan terbanyak, karena sholat duha membawa banyak keuntungan. Yang ketiga, membawa kecukupan sepanjang hari. Dan yang keempat, dibangunkan rumah di surga. Jadi apabila ada orang yang rajin sholat duha, maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Yang kelima, mendapat pahala haji dan umroh. Yang keenam, mendapat ampunan dosa. 7. Tidak dianggap sebagai orang yang lalai atau orang yang lupa. Itulah keutamaan dari sholat duha. Sekian pembelajaran bersama Ustazah Iko pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga semangatnya dalam belajar secara daring. Sekian dari Ustazah Iko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.